Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Ada Teh Hilma, Yanti, Teh Sania, dengan saya sendiri Muhammad Ramdan, ada Mujahidin dan Frisko Saparudin. Akan membahas tentang promodel. Jadi apa sih promodel itu? Nah, kita bisa ketahui bahwa promodel itu sebuah alat atau tools simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem. Nah, kita bisa mensimulasikan atau menganalisis suatu sistem menggunakan promodel yang dimana promodel itu yaitu yang tadi tools berbasis Windows. Nah, promodel juga dapat dikatakan kombinasi yang sempurna antara kemudahan pemakaian, kecanggihan, serta kefleksibilitasan yang lengkap untuk pembuatan model yang menggambarkan beberapa situasi dan merealisasikan animasi sehingga membuat simulasi menjadi lebih hidup, menjadi kelihatan lebih nyata. Nah, tentunya kita perlu memerhatikan beberapa hal dalam memodelkan suatu sistem, yaitu sistem operasi, kerja, resource, dan lintasan kerjanya. Dalam promodel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk menganalisa. Nah, promodel ini jadi sebuah teknologi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, terus menjaga dan mengembangkan proses manufacturing dan logistiknya dan operasi lainnya yang berhubungan dengan promodel itu sendiri, baik yang baru maupun yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tahapan promodel yang dimana simulasi ini menggunakan promodel yang dilakukan setelah memperoleh beberapa parameter yang dibutuhkan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan sistem yang akan disimulasikan. Yang kedua, mendefinisikan sistem yang akan disimulasikan. Yang ketiga, mensimulasikan model ataupun sistem yang diinginkan. Yang keempat, melakukan eksperimen dengan model yang dilakukan, yang dimana dengan cara memberikan skenario atau merubah replikasi. Yang kelima, menganalisis output yang dihasilkan. Dan yang keenam, membuat laporan dari hasil simulasi. Selanjutnya, langkah pembuatan model dalam promodel. Langkah pembuatan model menggunakan promodel antara lain mendefinisikan elemen model dasar yang akan digunakan, pendekatan model dalam bentuk coding, menjalankan model, serta pembacaan model, statistik, dan report. Elemen dasar promodel. Dalam membangun model suatu sistem yang diinginkan, promodel menyediakan elemen-elemen yang telah disesuaikan untuk membuat model sistem produksi, yaitu location, entities, path network, resource, processing, arrivals, ship and break, general information, dan cost. Mari kita bahas definisi yang terdapat pada promodel. Yang pertama, location, yaitu representasikan area tetap di mana entity mengalami proses, delay, atau penyimpanan, serta beberapa aktivitas lainnya. Dalam mendefinisikan lokasi, memerlukan beberapa data seperti icon, name, capacity, rules, unit, downtime, stat, nodes. Yang kedua, entities, yaitu apapun yang diproses dalam suatu pemodelan, misalnya dokumen, pelanggan, atau barang-barang manufaktur. Dan path networks digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource ataupun entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam definisi path network, data yang diperlukan seperti grafik, type, name, path,
mapping, interface, dan nodes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Untuk yang pertama ada resource. Resource merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kerja suatu sistem. Data-data yang digunakan seperti icon, name, start, space, dan lain-lain. Kemudian ada processing. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam lokasi. Data-data untuk definisi processing adalah entity, lokasi, output, rule, operasi, blok, dan lain-lain. Kemudian ada arrival yang mendefinisikan waktu di mana entitas masuk pada sistem. Data-data yang diperlukan dalam dialog box untuk pendefinisian arrival. Kemudian ada sit and break untuk menentukan waktu kerja dan waktu istirahat untuk lokasi dan resource yang biasanya disimpan dalam bentuk mingguan. Kemudian ada general informasi digunakan untuk menspesifikasikan informasi dasar dari suatu model, termasuk nama suatu model tersebut, suatu waktu, satuan jarak, dan library grafis. Kemudian ada cost untuk memonitor biaya yang terkait dengan lokasi, entitas, dan resource selama simulasi dijalankan, dan laporan statistik secara umum. Ada 3 tipe pendefinisian biaya pada pro model. Yang pertama ada location costing, biaya yang ada pada lokasi tersebut saat sistem berlangsung. Kemudian ada resource costing, biaya yang keluar sesuai dengan penggunaan operator. Kemudian yang ketiga ada entitas costing, biaya yang dihasilkan dari setiap entitas dalam sistem tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada model sistem sederhana yang dimana ada input, kemudian ada proses dan ada output. Dalam proses ini terdapat aktivitas, sumber, dan kontrol. Kemudian ada contoh kasus yaitu PTX adalah perusahaan yang memproduksi bir. Urutan kegiatan produksi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, material datang menuju gudang bahan baku dengan frekuensi kedatangan setiap 10 menit. Kemudian dari gudang bahan baku material dikirim ke mesin potong untuk diproses menjadi WIP. Proses yang terjadi pada mesin potong distribusi normal yaitu 5,2 menit. Kemudian selanjutnya WIP dikirim ke mesin fresh dengan waktu proses pada mesin tersebut berdistribusi uniform hingga 1 menit untuk diproses menjadi bir. Selanjutnya, bir dikirim ke bagian inspeksi. Lamanya proses inspeksi berdistribusi eksponensial yaitu 5 menit. Setelah diperiksa, bir menunggu di gudang produk. Jadi selama 5 menit untuk segera dikirim ke konsumen. Pertimbangan waktu penanganan material untuk setiap prosesnya 1 menit. Kemudian selanjutnya itu ada layout studi kasus yang barusan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menyaksikan.